Alicia takut dia akan melemparkan dirinya keluar dari sana. Jadi dengan cepat dia menambahkan, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu tidurmu. Aku hanya akan duduk di ruang tamu. Dan ketika waktunya sudah tiba, aku akan..." "Di mana rambutnya?" Tiba-tiba Dylan bertanya. Alicia tampak tertegun sejenak, lalu dia melepas sepatunya dan mengeluarkan bola tisu dari sol sepatunya. Yang terbungkus di dalam bola tisu itu adalah rambut yang dia cabut dari kepala David dan dia simpan di situ dengan diam-diam sebelum dia pergi. Lalu dia berkata dengan gembira, "Untung saja aku cukup berhati-hati sehingga menyembunyikan rambut itu di sol sepatuku. Aku hanya takut akan hilang dengan tidak sengaja jika hanya ditaruh di dalam saku bajuku." Saat Alicia berbicara, lalu dia mengeluarkan rambut yang ada di dalamnya, kemudian berjalan mendekati Dylan dan memberikan rambut itu kepadanya. Dylan menerimanya dengan jijik dan berkata, "Tunggu sebentar." Kemudian dia menelpon seseorang dan berkata, "Kirim seseorang ke sini. Aku perlu melakukan tes DNA." Kelopak mata Xavier yang berada di sisi lain telepon itu langsung berkedut dan bertanya dengan heran, "Yang benar saja, kau ini masa bermain di luar sampai mempunyai anak di luar nikah? Kau bukan orang yang seperti itu." "Bukan aku yang ingin tes. Sudahlah, jangan banyak omong lagi. Cepat kirimkan seseorang ke sini. Aku ada di penthouse, suite hotel Grand Kyoto. Jangan berisik. Biarkan orang itu datang dengan diam-diam." Setelah dia selesai berbicara, dia langsung menutup teleponnya dan tanpa sadar Alicia berkata, "Terima." Sebelum Alicia bisa menyelesaikan ucapan terima kasihnya, Dylan langsung mengulurkan tangannya untuk menggaruk telinganya dan dengan tidak sabar berkata, "Bukankah aku sudah pernah bilang, jangan mengucapkan dua kata itu lagi. Menyebalkan sekali." Alicia terdiam. "Kau ini benar-benar..." Jelas-jelas dia adalah orang yang sangat baik hati, tetapi mulutnya itu benar-benar dapat membuat orang tidak menyukainya. "Ada apa denganku?" tanya Dylan sembari mengangkat dagunya dan menatapnya. "Tidak." Lalu Alicia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku bilang kau adalah orang yang baik." Dylan tampak cemberutkan wajahnya dengan jijik dan berkata, "Aku tidak menyukaimu. Jadi jangan memberikan sebutan orang baik kepadaku. Aku juga bukan orang yang baik." Alicia menatapnya dengan menggelengkan kepalanya, lalu dengan serius berkata, "Tidak, aku merasa kau memang benar-benar orang baik. Jika hari ini kau adalah orang lain, aku juga tidak akan berani datang ke sini." Dylan mengenyitkan keningnya. Jika hari ini adalah orang lain dan Alicia berani pergi, maka dia pasti akan mematahkan kakinya. Memikirkan kakinya, mau tak mau Dylan melirik ke kaki Alicia lagi. Kakinya yang putih dan bercahaya tampak begitu panjang dan ramping membuat orang ingin mencoba untuk menyentuhnya. Dan tiba-tiba Dylan merasa bahwa suhu ruangan itu sepertinya naik lagi. Lalu Dylan menelan salivanya. Dylan berkata, "Tunggu aku di ruang tamu. Aku akan pergi mandi." "Baiklah, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Langsung pergi istirahat saja. Aku akan tinggal di sini sebentar lagi, lalu pergi."
Dylan tidak menjawabnya. Dia berjalan ke kamar mandi yang ada di dalam kamar tidur. Setelah beberapa saat, Alicia mendengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Tadinya dia mengira dengan duduk di posisinya sekarang, dia akan merasa nyaman, tapi entah mengapa, dia tiba-tiba merasa sedikit gelisah. Perasaan berada di ruangan yang sama dengan seorang pria dan mendengarkan suara gemericik air dari orang yang sedang mandi itu benar-benar terasa aneh. Alicia tidak bisa menahan dirinya untuk berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Setelah beberapa saat, suara gemericik air pun berhenti dan dia mendengar suara langkah kaki yang mendekat dari arah kamar tidur. Dan saat ini jantung Alicia berdetak lebih cepat dari yang seharusnya seiring dengan suara langkah kaki yang mendekat. Lalu dengan tangan kanannya dia menekan dadanya dengan kesal. Apa-apaan ini? Mengapa dia malah menjadi gugup? Mereka kan tidak benar-benar ingin melakukan hal itu. Tetapi semakin dia mencoba untuk tenang, semakin tak terkendali juga detak jantungnya. Dan saat pintu kamar tidur berderit kemudian terbuka, jantung Alicia seolah-olah mau meloncat keluar dari tenggorokannya. Tangannya mengepal dengan erat dan dia tidak bisa menahan dirinya untuk menelan salivanya dengan suara klak. Tetapi di saat yang bersamaan terdengar suara ketukan di depan pintu. "Ini adalah anak buahmu," ujar Alicia sambil melangkah ke depan untuk membuka pintu. "Tunggu," sahut Dylan yang berjalan ke arahnya. Alicia tanpa sadar menoleh ke belakang dan melihat Dylan yang berjalan keluar dengan hanya bagian bawah tubuhnya saja yang dililit dengan handuk. Bentuk tubuhnya yang kekar sama sekali tidak tertutupi, terutama lekukan V-line yang seksi pada pinggang bawahnya itu. Setetes air tampak meluncur dari V-line-nya dan terserap ke dalam handuk mandi yang membungkus di sekitar bagian bawah tubuhnya. Wajah Alicia langsung memerah, lalu dengan perasaan malu dia bertanya, "Mengapa kau tidak pakai baju?" "Aku tidak membawa baju apapun," ujar Dylan dengan ekspresi biasa saja. "Aku akan membuka pintu." Alicia tidak ingin menatap Dylan, jadi dia melangkah untuk pergi membuka pintu. Tetapi sesaat berikutnya dia dirangkul ke dalam pelukan Dylan. Rasa panas di tubuhnya terasa dengan jelas di pinggungnya. Suhu yang panas tetapi terasa hangat. Perasaan ini sangat aneh. Dan di dalam kepala Alicia terasa seperti ada bunyi bom yang meledak dengan kencang. Secara refleks dia langsung mendorong tubuh Dylan menjauh dan melingkarkan tangannya di sekeliling tubuhnya. Dia menatap Dylan dengan tatapan ngeri. "Kau mau apa?" Ekspresi Dylan membeku. Barusan dia hanya menariknya ke dalam pelukannya dengan terburu-buru, sama sekali tak punya pikiran lain. Tetapi pelukan itu membuat Dylan dapat merasakan betapa rampingnya pinggang Alicia, sehingga membuat nafsunya yang telah mereda tadi karena mandi air dingin sekarang berangsur-angsur naik kembali. Lalu dengan kesal Dylan berkata, "Memangnya aku bisa apa? Aku hanya ingin mencegahmu. Kau tidak usah berpikir yang bukan-bukan." Alicia melirik Dylan dengan curiga dan bertanya, "Untuk apa kau mencegahku?" "Anak buahku, tidak mungkin secepat itu sampai di sini. Kau bersembunyi dulu di kamar. Aku akan melihat siapa yang mengetuk pintu."
ujar Dylan sambil memalingkan wajahnya ke kamar sebagai isyarat bagi Alicia untuk bersembunyi di sana. Alicia tertegun sejenak kemudian mengangguk dan dengan cepat berjalan masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar itu masih tercium aroma sabun mandi Dylan yang barusan keluar dari kamar mandi. Dalam benaknya dia tidak bisa berhenti membayangkan tubuh Dylan. Tetapi sesaat berikutnya Alicia menggelengkan kepalanya dengan kuat untuk membuang semua pikiran dan bayangan yang ada di dalam benaknya itu. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan ini semua. Lalu dengan perlahan-lahan dia berjingkat-jingkat ke dekat pintu dan mendengarkan suara-suara yang ada di luar pintu. Alicia hanya mendengar suara Dylan yang membuka pintu dan bertanya dengan dingin, "Sudah begitu larut, ada masalah apa?" Saraf Alicia langsung menegang, mereka benar-benar bukan anak buah Dylan. Untung saja Dylan lebih berpengalaman. Jika tidak masalah, mereka berdua akan ketahuan. Sambil menghela nafas dengan lega, Alicia mendengar suara pria paruh baya yang berkata dengan nada rendah, "Aku hanya ingin memeriksa apakah kau baik-baik saja. Setelah minum terlalu banyak tadi, aku membawakan penawarnya untukmu." "Tidak, aku tidak minum terlalu banyak. Sudah, jangan ganggu aku lagi. Aku masih ada hal-hal penting yang harus dilakukan." Suara Dylan terdengar dingin dan datar, tetapi ucapannya barusan sudah cukup membuat orang lain memahami maksudnya. Oke, aku tidak akan mengganggu waktu istirahatmu lagi. Aku juga akan pergi tidur," ujar pria itu dengan tersenyum penuh arti. Lalu Alicia mendengar suara pintu ditutup. Setelah menunggu 2 detik, dia keluar dan bertanya dengan berbisik, "Siapa itu?" "Pria yang melakukan proses desain, dan dia juga sering bekerja sama dengan perusahaan keluargamu. Seharusnya orang ini bersama-sama dengan papamu yang merencanakan kedatanganmu ke sini malam ini," kata Dylan sambil meliriknya dan bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" "Apa?" Alicia tampak bingung, dia tidak mengerti maksud pertanyaan Dylan. Bibir tipis Dylan terbuka dan tertutup. Setelah mengulanginya 2 kali, lalu dia terbatuk-batuk kecil dan berkata, "Direncanakan dan diatur oleh papa sendiri ke dalam situasi seperti ini. Aku tanya, apakah kau tidak merasa sedih?" Dasar gadis bodoh. Haruskah membuatnya mengucapkannya dengan begitu jelas? "Tidak sedih." Alicia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi dingin, "Dia memang seperti itu orangnya. Aku sudah mengetahuinya sejak awal." Dylan mendengus, jelas dia tak percaya dengan ucapannya itu. Sambil mengayun-ayunkan bola kertas di tangannya, Dylan berkata, "Tidak sedih. Kenapa kau masih ingin melakukan tes ini?" Alicia, kau tak perlu menunjukkan betapa kuatnya dirimu di depanku. Tak perlu pura-pura seperti itu, kata Dylan. Tiba-tiba dia merasa bahwa ucapannya barusan sedikit berlebihan dan tidak seperti dirinya yang biasa. Jadi dengan cepat dia menambahkan, "Tak ada gunanya kau berpura-pura di depan aku. Tidak ada satupun penyamaran yang bisa lolos dari mataku. Jadi sebaiknya kau simpan saja energimu itu."
Tadinya Alicia merasa tersentuh oleh ucapan Dylan barusan, tetapi sekarang dia menunjukkan ekspresi dingin dan berkata, "Terima kasih telah membantuku, tapi aku tidak merasa sedih." Dia tidak pernah memberitahukan kesedihannya kepada orang lain. Dylan menatapnya lekat-lekat. Dia merasakan kekesalan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Baru saja dia akan berbicara lagi, tiba-tiba pintu diketuk kembali. "Shh!" Dylan membuat isyarat diam. Alicia langsung mengerti dan kembali bersembunyi di kamar. Tetapi baru saja dia masuk, tiba-tiba terdengar suara Dylan berkata, "Keluarlah, ini anak buahku." Alicia bergegas mendorong pintu kamar dan kembali ke ruang tamu. Dia melihat pria berkacamata yang pernah dia lihat di rumah Hansel sedang berdiri di ruang tamu sambil memegang tisu yang membungkus rambut David. Pria itu mengambilnya dan menciumnya. Dia mengenyitkan hidungnya dan berkata, "Mengapa ada bau?" Wajah Alicia memanas. Dia meletakkannya di sol sepatunya. Tentu saja agak sedikit berbau. Tepat ketika dia merasa canggung dan tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya, tiba-tiba dengan tenang Dylan berkata, "Gejala OCD kau benar-benar parah. Aku hanya memegangnya beberapa menit saja di tanganku. Jika ada baunya, mungkin itu bau badanku yang wangi ini." Ekspresi Alicia langsung membeku. Mendengar ucapannya itu, Xavier tidak berpikir lebih banyak lagi. Dia segera memasukkan bola kertas itu ke dalam sakunya, lalu matanya menatap Alicia. Setelah beberapa detik, dia menatap Dylan yang sedang dibungkus dengan handuk mandi dengan tatapan terkejut. "Kalian ini ada sedikit masalah pribadi. Kau harus merahasiakan hal ini dari orang lain." "Kalau begitu, sepertinya wanita ini juga membutuhkan tes DNA." Xavier menjulurkan tangannya ke Alicia. "Kau juga perlu memberikan sehelai rambutmu kepadaku." Lalu Alicia segera mencabut sehelai rambutnya dan memberikannya kepada Xavier. Xavier mengeluarkan secari kertas dan membungkus rambutnya. Kemudian dia menatap Dylan dan berkata, "Orang yang berada di rumah sakit itu, aku telah mencoba segala jenis perawatan, tetapi masih belum berhasil. Kata dokter, dia menderita gangguan stres pasca trauma yang parah, sangat sulit untuk disembuhkan, dan itu akan memakan waktu sekitar 1 tahun. 1 tahun? Dylan langsung mengerutkan keningnya dan berkata, "Ini terlalu lama. Kita tidak bisa menunggu selama itu." Dan saat itu juga Alicia melangkah maju menghampirinya dan bertanya, "Gangguan stres pasca trauma?" Celetukan Alicia yang tiba-tiba itu membuat Xavier merasa tidak senang. Dia menurunkan kacamatanya sedikit untuk melihatnya. Menurut dia, wanita adalah sumber masalah. Hanya saja karena Alicia adalah teman Dylan, jadi dia bersikap lebih sabar terhadapnya dibanding dengan wanita lain. Tetapi karena 2 orang lain yang ada di rumah sakit baru saja bertengkar beberapa kali gara-gara masalah Alicia hari ini dan membuat kepalanya sakit sehingga dia bersikap sedikit tidak sabar terhadap Alicia. "Ini urusan pribadi kami. Lebih baik Nona Alicia jangan..." Xavier yang belum sempat menyelesaikan ucapannya langsung dihentikan oleh Dylan dengan mengangkat tangannya. Xavier merasa heran, kemudian dia melihat Dylan menatap Alicia dan bertanya, "Apakah kau tahu mengenai gangguan stres pasca trauma?"
Alicia mengangguk dan berkata, gangguan stres pasca trauma disebut juga dengan PTSD. Salah satu temanku yang berada di luar negeri, tepatnya sepasang suami istri, mereka sedang melakukan riset mengenai penyakit ini. Mereka ingin menggunakan metode pengobatan tradisional Tiongkok untuk mengobati penyakit ini. Biasanya, kalau aku ada waktu luang, aku juga ikut belajar dengan mereka. Jadi kurang lebih aku tahu mengenai penyakit ini. Xavier bertanya dengan heran. Ini adalah penyakit mental menggunakan metode pengobatan tradisional Tiongkok. Kau bercanda? Ekspresi Alicia berubah menjadi serius. Pengobatan tradisional Tiongkok memiliki sejarah yang panjang dan mendalam. Orang-orang di luar negeri berusaha untuk mempelajari pengobatan Tiongkok. Mengapa kalian yang berada di negaranya malah menganggap remeh pengobatan Tiongkok? Latar belakang keluarga Xavier dimulai dari mendirikan rumah sakit yang berorientasi pada sistem pengobatan medis modern. Tentu saja dia menganggap remeh pengobatan tradisional Tiongkok. Lalu dengan tersenyum dan merasa konyol dia berkata, aku tidak mengatakan metode pengobatan Tiongkok tidak berguna sama sekali. Memang benar bahwa metode pengobatan Tiongkok dapat menyembuhkan pilek serta demam. Tetapi jika penyakit mental juga dikatakan dapat diobati dengan pengobatan medis semacam ini, tidakkah kau merasa terlalu sedikit berlebihan? Alicia mengerutkan keningnya. Kedua orang tua angkatnya sedang melakukan riset melalui ini, dan setelah melakukan beberapa kali percobaan, mereka mendapati bahwa metode ini cukup efektif. Tetapi hasil yang didapat oleh kedua orang tua angkatnya ini sepenuhnya ditolak oleh Xavier. Alicia merasa tidak setuju, lalu dia berkata, aku tidak merasa ini terlalu berlebihan, tetapi jika kalian mau, aku bisa membantu kalian untuk mencobanya. Dan tanpa pikir panjang, Xavier langsung menolak usulannya. Tidak perlu. Jika kau merasa metode pengobatan tradisional Tiongkok begitu hebat, kau dapat menggunakan metode pengobatan Tiongkok untuk melakukan tes DNA-nya. Kau... Alicia terdiam dan tak bisa berkata-kata lagi. Tetapi saat berikutnya Dylan berkata, biarkan dia mencobanya. Xavier dan Alicia serentak menatap Dylan bersama. Lalu Xavier berkata, Dylan, kau bukannya tidak tahu kalau orang itu begitu penting artinya bagi kita? Dengan dingin Dylan berkata, makanya itu, karena orang itu begitu penting, jadi aku ingin membiarkannya untuk mencoba. Jika mengikuti metode pengobatan medis modernmu ini, kita harus menunggu selama 1 tahun. Sedangkan masalah yang kita hadapi semakin lama semakin banyak. Aku dan Hansel bahkan telah mendapatkan ancaman dari mereka. Tetapi kita masih tidak mengetahui siapa dalangnya. Apakah menurutmu kita bisa menunggu hingga 1 tahun? Xavier terdiam. Mereka memang benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Tak ada yang bisa menebak apa rencana yang akan dilakukan oleh musuhnya. Alicia menatap Dylan dengan sedikit terkejut. Sepertinya dia memiliki kepercayaan yang cukup tinggi kepadanya. Apakah itu karena dia telah menyelamatkan hidupnya? Tetapi karena Dylan begitu mempercayainya, jadi dia juga tidak akan mungkin mengkhianati kepercayaan yang telah Dylan berikan kepadanya. Lalu Alicia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, pengobatan modern memiliki banyak efek samping, tetapi pengobatan Tiongkok tidak.
meskipun aku gagal saat melakukan percobaannya, itu juga tidak akan membahayakan dia. Ketika Xavier mendengar ucapannya itu, ekspresi di matanya berangsur-angsur mengendur. Oke, kalau begitu cobalah, tetapi jangan sampai kau mencobanya hingga orang itu mati. Tenang saja, meskipun percobaannya gagal, juga tidak akan ada yang terjadi pada pasienmu itu. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Xavier langsung mengangkat kakinya dan berjalan keluar. Tunggu, Alicia dengan canggung berkata. Maaf, aku harus merepotkanmu. Bisakah kau bantu aku untuk menyiapkan satu set pakaian? Dan juga, aku tidak bisa keluar melalui pintu depan, karena aku tidak tahu ada berapa banyak mata yang sedang mengawasi ruangan ini. Lalu Dylan berkata, sana pergi dan ambilkan dia satu set pakaian, dan sekalian carikan seutas tali. Kita tidak bisa keluar melalui pintu utama, harus melalui jendela. Xavier mengangguk dan berkata, saat aku masuk tadi, aku melihat ada orang yang sedang menjaga di depan hotel. Dan tadi di telepon kau mengatakan kepadaku untuk tidak menarik perhatian, jadi aku mengenakan pakaian pelayan hotel untuk menghindari perhatian mereka. Tetapi ini lantai 11. Kita bisa turun. Lalu bagaimana dengan dia? Apakah kau akan membopongnya turun? Tepat ketika Dylan hendak mengatakan bahwa dia akan membopongnya, tiba-tiba dia mendengar Alicia berkata dengan manis, kalian jangan khawatir, aku bisa turun sendiri. Kedua pria itu langsung menatap Alicia bersama-sama. Setelah melihat tatapan Alicia yang begitu meyakinkan, akhirnya Dylan menoleh kepada Xavier dan berkata, bersiap-siaplah. Xavier tampak ragu tetapi akhirnya membalikkan badannya dan keluar. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membawakan barang-barang yang mereka butuhkan. Alicia mengenakan pakaiannya, lalu dia langsung mengambil tali yang terletak di lantai dan berkata, pakaian pelayan yang aku kenakan ini tidak akan terlalu menarik perhatian orang. Aku akan turun dan membantu kalian mengawasi sekitar. Xavier tidak tahan untuk memperingati. Nona Diaz, kita berada di lantai 11. Apakah kau yakin kau bisa turun sendiri?